Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya, kurator dari Ruang Horor. Malam ini saya akan membawakan cerita berjudul Imah Leuweung. Jadi tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Jangan berani-berani kalau kamu belum siap. Kamu gak tahu siapa yang kamu lawan. Ini bukan pertarungan. Ini perang. Aku tersentak dari tidurku. Teringat dengan jelas sesosok bayangan makhluk besar memperingatkan dalam mimpiku. Waktu sudah menunjukkan pukul 8. Segera aku mempersiapkan diri untuk menemui Pak Kuswara. Sudah 1 minggu sejak kejadian di Imah Leuweung yang hampir merenggut nyawaku. Namun kami sepakat, kami tidak akan berhenti di sini sampai semua permasalahan ini selesai. Aku tahu, ini seperti bunuh diri. Mengingat bahkan aku sendiri pun hampir mati saat melawan siluman ular yang merupakan anak buah dari makhluk jahanam yang menjadi asal muasal tragedi ini. Pagi Pak Kuswara, ucapku saat bertemu dengan Pak Kuswara di sebuah warung desa tidak jauh dari tempat aku tinggal. Pagi Mas Danan, sudah sarapan? Sambut Pak Kuswara. Belum Pak, ini sekalian mau sarapan lotek ulekannya Teh Imas. Ucapku sambil menoleh dan memberi kode ke Teh Imas sang pemilik warung. Pak Kuswara menyulut rokoknya. Menarik nafas cukup panjang dan menghembuskan dengan nafas yang kurasa bercampur dengan rasa keluh. Gimana Mas Danan? Ada petunjuk dari kejadian kemarin? Tanya Pak Kuswara. Iya Pak, ini juga alasan saya kenapa saya ngajak bertemu tanpa mengajak Kang Asep. Jawabku. Makhluk besar yang bertarung dengan Pak Kuswara, apa benar itu lelepah? Pak Kuswara memandangku sambil menjentikkan abu rokoknya. Kamu tahu dari mana? Anak yang tinggal di rumah budemu itu ya? Tanya Pak Kuswara. Iya Pak, Bapak tahu Gio? Aku menjawab dan menjadi semakin penasaran. Saya sempat membantunya saat dia dikejar lelepah. Sepertinya sudah sebulan yang lalu. Jelas Pak Kuswara. Berarti Pak Kus juga tahu lokasi majikan lelepah itu? Tanyaku. Belum? Memangnya anak itu cerita apa? Dia melihat tempat lelepah itu mengeksekusi tumbalnya. Dan alasan aku tidak mengajak Kang Asep karena lokasinya itu ada di tanah milik majikannya Kang Asep. Jelasku pada Pak Kuswara. Pak Kuswara mematikan rokoknya dan menghela nafas. Maksudnya rumahnya Mbah Wira? Iya Pak, tapi masih perlu kita pastikan, jawabku.
Ya sudah, kapan kita ke sana? Jika memang dia pelakunya, harusnya kita bisa merasakan sesuatu saat masuk ke rumahnya. Lanjut Pak Kuswara. Masalahnya Pak, beberapa hari ini saya dapat mimpi yang memperingatkan bahwa ini bukan masalah biasa. Kita harus siap untuk perang. Ceritaku dengan gelisah. Semenjak mimpi itu menggangguku, aku mencoba meminta pertolongan ke seseorang. Namanya Cahyo. Teman seperjuanganku saat masih bekerja di pabrik gula di Klaten. Kalau Pak Kuswara berkenan, bagaimana kalau besok Rabu kita ke sana? Saya juga meminta tolong teman saya dari Klaten untuk membantu. Tanyaku Kak Pak Kuswara. Baik Mas Danan, jangan lupa persiapkan segalanya dari awal. Kita tidak tahu apa yang kita hadapi nanti. Jawab Pak Kuswara. Sepiring lotek diantarkan oleh Teh Imas ke hadapanku. Segera aku melahapnya dan melanjutkan pembicaraan biasa dengan Pak Kuswara. Namun tetap terlihat raut muka gelisah di wajahnya. Tepat hari Rabu, sesuai yang telah dijanjikan, kami berkumpul di tempatku. Di rumah Budi Ranti tepatnya. Aku menunggu bersama Cahyo yang sudah datang dari kemarin malam dan menginap di sini. Namun, hujan deras tak kunjung berhenti dan Pak Kuswara belum kunjung datang juga. Gio, kamu benar lihat makhluk itu di tanahnya Mbak Wira kan? Tanya Cahyo ke Gio. Benar Mas, aku pertama kali melihat di sana dan dikejar sampai akhirnya Pak Kuswara nolongi Gio. Ceritanya singkat. Hujan semakin deras. Rintikan hujan menutupi pandangan keluar. Suara menggelegar bersaut-sautan seolah petir menyambar dari dekat. Suara pintu diketuk mengganggu lamunanku. Segera aku berdiri dan menghampiri pagar rumah. Berharap Pak Kuswara yang datang. Danan, tunggu! Teriak Cahyo menahanku. Aku menoleh sebelum sempat membuka pagar. Hujan semakin deras dan dentuman di atas rumah mendadak menjadi semakin keras dan bertubi-tubi. Siapa kamu? Teriak Cahyo sambil menarik tubuhku. Sesosok bayangan muncul dari rintikan hujan yang deras. Terlihat sesosok makhluk kurus kering dengan kepala yang miring menyeringai, dengan bibir yang robek sampai ke telinga. Suara tertawa keras muncul dari makhluk itu seolah meledek kami. Aku membacakan amalan pedang bermaksud menyerang makhluk itu. Namun sebelum selesai, makhluk itu menghilang di balik derasnya rintikan hujan. Suara dentuman menjadi semakin keras. Cahyo berinisiatif keluar dan memeriksa kondisi di sekitar rumah kami. Brengsek. Kenapa kita bisa tidak sadar? Ucap dia dengan kesal.
Aku menyusul Cahyo keluar dan melihat apa yang terjadi. Itu Banaspati. Tanyaku pada Cahyo untuk memastikan apa yang kulihat. Banaspati adalah makhluk jahat berbentuk bola api yang kerap digunakan oleh orang dengan ilmu yang sangat tinggi untuk menyerang musuhnya dengan bermaksud membunuh. Siapapun yang mengirim ini pastilah orang dengan ilmu tinggi, ucap Cahyo. Bola api itu berputar-putar di atas rumah, bermaksud menyerang dan menerobos atap rumah. Dan jika itu terjadi, pasti sudah ada nyawa yang melayang di rumah ini. Sekali lagi, bola api itu mencoba menerobos. Namun yang terjadi adalah benturan. Rupanya suara yang dari tadi kami dengar adalah suara Banaspati yang berbenturan oleh sesuatu. Aku melihat sekeliling, mencari asar energi yang menahan Banaspati itu. Sudah kuduga, itu adalah Pak Kuswara yang sedang duduk bersila di bawah derasnya hujan dengan merapalkan mantra pelindung. Cahyo mengambil segenggam tanah, membacakan beberapa kalimat doa dan melemparnya ke kebun kosong di belakang rumah. Banaspati itu menjadi hitam. Makhluk itu menyadari benda yang dilempar Cahyo dan menerjang tanpa ampun. Ledakan besar terjadi ketika bola api hitam itu menyentuh tanah di kebun kosong itu. Sudah aman, kata Cahyo. Pak Kuswara membuka matanya dan menghampiri kami. Maaf Mas Danan, makhluk itu terlalu berbahaya jika saya hadapi sendiri. Terlalu berisiko untuk yang tinggal di rumah, kata Pak Kuswara. Enggak Pak, saya yang bodoh nggak menyadari ada makhluk sekuat itu yang nyerang, jawabku. Terima kasih Mas, saya baru tahu ada cara seperti itu untuk mengalahkan Banaspati, ucap Pak Kuswara sambil menoleh kepada Cahyo. Nggih Pak, saya yang berterima kasih. Kalau tidak ada pelindung dari Pak Kuswara, mungkin salah satu dari kita sudah celaka, jawab Cahyo. Ayo masuk dulu Pak, kita kenalan di dalam saja, ucapku memotong perbincangan mereka. Kami mengeringkan diri mengganti pakaian dan melanjutkan perbincangan kami. Budi Ranti datang dengan menyuguhkan teh hangat untuk Pak Kuswara. Mas Danan, kelihatannya kondisinya semakin berbahaya, ucap Budi Ranti gelisah. Pak Kuswara menyeruput teh hangat buatan Bu Ranti. Terlihat menggiurkan. Namun, aku harus menyempurnakan puasaku untuk persiapan nanti. Bahaya, Bu. Tapi mau gimana lagi? Kalau tidak diselesaikan, korbannya akan semakin banyak, jawabku kepada Bu Ranti. Iya, Mas. Pokoknya hati-hati ya, sahut Bu Ranti. Bu, saya titip ini tolong diserahkan ke Gio. Minta dia membawa ini selama kami pergi, ucap Pak Kuswara sembari menyerahkan sebuah benda yang kutahu itu adalah pusaka berbentuk kalung. Hehehe, itu pusaka pengganti raga juga, Pak.
Tanyaku pada Pak Kuswara dengan penuh harap. Bukan, hanya untuk berjaga-jaga saja. Anak itu pernah bertemu dengan lelepah. Bisa jadi anak itu juga terikat dengan takdir ini, jawab Pak Kuswara. Hujan sudah mulai berhenti. Sebelum berangkat, kami berdoa dan menunaikan kewajiban kami masing-masing sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa, sekaligus memohon perlindungan atas apa yang akan kami lakukan. Langit mulai memerah. Sebuah rumah yang dikelilingi perkarangan besar pun mulai terlihat. Ukiran kayu dan hiasan kepala kerbau menyambut kami dengan hawa misteriusnya. Bau darah dan sesaji mengelilingi perkarangan rumah ini. Aku pernah lewat sini, namun sebelumnya tidak ada bau seperti ini. Mungkin kali ini Mbah Wira merasa tidak perlu menutup-nutupi lagi apa yang dia lakukan. Seorang pria tua dengan janggut putih panjang dan baju hitam yang kusam berjalan keluar. Seolah dia sudah tahu kedatangan kami. Dia adalah Mbah Wira, salah satu sesepuh kampung ini. Namun dia memang sangat misterius. Segala sesuatu yang berhubungan dengan dia biasanya diurus oleh Kang Asep. Bocah-bocah goblok. Kalian gak tahu apa yang kalian hadapi, ucap bapak tua itu. Jadi benar, ini semua ulah Mbah Wira, tanya Pak Kuswara dengan raut muka yang masih tenang. Belum sempat menjawab pertanyaan Pak Kuswara, tanah di sekitar kami mulai bergerak, seolah akan muncul sesuatu dari dalamnya. Benar saja, sebuah tangan tulang belulang yang terbungkus dengan daging busuk mencoba meraih keluar. Tidak cuma satu, tapi puluhan tangan muncul dari dalam tanah. Bau busuk semakin menyengat. Kami mundur menjaga jarak untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Lain dengan Pak Kuswara. Beliau justru maju seolah siap menghadapi makhluk sebanyak itu. Tidak usah khawatir, Mas Danan. Aku sudah pernah berurusan dengan makhluk-makhluk ini sebelumnya, ucap Pak Kuswara sembari mengeluarkan pusaka mata tombak yang dulu digunakan di Imah Luwung. Setelah merapalkan baca-bacaan yang kuyakini sebagai mantra, mata tombak dijatuhkan ke tanah oleh Pak Kuswara. Cahaya bersinar memenuhi perkarangan. Makhluk-makhluk itu berhenti bergerak tanpa perlawanan. Pak Kuswara menghela nafas lega. Nampaknya ia berusaha menghindari pertarungan sebisa mungkin. Tak melewatkan kesempatan, Cahyo berlari ke dalam mencoba meraih Mbah Wira. Belum sempat menyentuhnya, sesosok makhluk raksasa melibasnya hingga terpental. Ya, itu lelepah yang selama ini meneror kampung ini. Cahyo kembali berdiri. Aku tahu serangan itu tidak akan mengalahkannya. Dia pernah berurusan dengan makhluk seperti ini.
Sementara Cahyo sibuk dengan lelepah, aku dan Pak Kuswara menerjang ke arah Mbah Wira, mencoba menyerangnya dengan maksud melumpuhkannya. "Kalian tidak akan bisa membunuhku," ucap Mbah Wira. Kami terpental tanpa menyadari apa yang membuat kami mundur. Energi yang besar muncul dari dalam tanah dan membentuk sebuah bola api persis seperti apa yang menyerang rumah tadi. Tak menyerah, kami maju lagi dan menyerang. Pertempuran sengit terjadi di antara kami bertiga. Tak satu pun dari kami bisa menyentuh Mbah Wira sampai akhirnya sapuan lengan raksasa dari lelepah membuat Pak Kuswara tersungkur. Darah mengalir dari kepala Pak Kuswara. Cahyo merapalkan mantra pelindung dan segera menghampiri Pak Kuswara. Aku panik. Tanpa kesadaran penuh, aku menarik keris dari sukmaku dan melemparkannya ke arah Mbah Wira. Tidak ada yang menahan hujaman keris itu, hingga ia menusuk ke jantung Mbah Wira. Seketika ia tersungkur dan darah segar mengalir dari jantungnya. Aku membunuhnya, pikirku. Belum sempat menghilangkan kepanikanku, pukulan keras dari lelepah melemparkan tubuhku. Untung saja mantra pelindung dari Cahyo mengurangi rasa sakit yang ditimbulkan. Kembali aku menoleh ke arah Mbah Wira. Namun apa yang terjadi? Tubuhnya hilang. Yang tersisa adalah dua makhluk jahanam yang mencoba menyerangku lagi. Kali ini Cahyo tidak diam. Dia menahan kedua makhluk itu sendirian. "Tenangkan dirimu, Mas Danan," ucap Pak Kuswara sambil mencoba kembali berdiri. "Lihat ke depanmu." Dari kegelapan di dalam rumah muncul seseorang dengan janggut putih panjang dan baju hitam yang tidak asing. Itu Mbah Wira. Dia kembali tanpa luka sedikit pun. Kerisku pun terletak begitu saja. "Jangankan membunuhku, menghadapi makhluk penjagaku saja kalian tidak mampu," ucap Mbah Wira dengan sombong. "Baik kalau itu maumu," balas Cahyo sambil melepaskan ikatan sarung dari pinggangnya. Iya, sarung. Sarung itu adalah senjata andalan Cahyo yang selalu ikut kemana saja ia pergi. Cahyo menggila seperti kera, menaiki tubuh lelepah, menutup kepalanya dengan sarung dan menghantam kepalanya dengan tangan kosong. Lelepah itu meraung kesakitan, membenturkan kepalanya ke pohon untuk menjatuhkan Cahyo. Aku menarik kerisku, merapalkan ajian lebur saketi. Sebuah serangan jarak jauh untuk menyerang inti dari Banaspati. Tak terima dengan seranganku, bola api itu kembali menghitam dan menerjang ke arahku. Tentunya aku sudah siap. Namun sebelum makhluk itu mengenaiku, sekali lagi Pak Kuswara melemparkan mata tombak ke Banaspati hingga bola api itu pecah tak berbentuk. Aku menoleh ke arah Cahyo. Dia semakin menggila.
Mata dari raksasa itu dipaksa keluar dengan kedua tangannya. Taring dari makhluk itu mencoba melumat manusia yang sedang menyerangnya. Namun, kedua tangan Cahyo menahannya dan merobek rahang lelepah itu. "Mas Cahyo, jantungnya!" teriak Pak Kuswara. Cahyo membacakan ajian pada tangannya dan seolah tangan kanannya berubah seperti lengan kera raksasa dengan cakar yang tajam. Seketika lengan itu menghujam dada lelepah itu, menggenggam jantungnya dan menariknya keluar. Sontak raksasa itu tersungkur tak berdaya. Mengerikan? Ya, memang. Itu adalah roh bangsa kera dari hutan Wanamarta yang menjadi pelindung Cahyo. Kami segera berkumpul dan menghampiri Mbah Wira. Namun sesuatu yang aneh terjadi. Mbah Wira tersungkur. Kulitnya menjadi keriput dan menghitam. Namun ia masih berusaha untuk bertahan. "Mbah Wira!" teriak suara seseorang dari dalam rumah dan berlari menghampiri Mbah Wira. Itu Kang Asep. Rupanya dia menyaksikan semua ini dari awal. Mbah Wira menoleh ke arahku dengan bantuan Kang Asep menahan badannya. "Aku tidak akan mati," ucapnya kepada kami. Belum sempat menjawab ucapannya, Mbah Wira melanjutkan perkataannya lagi. "Aku tidak bisa mati. Seandainya bisa memilih mati, mati adalah hukuman teringan untukku saat ini," lanjutnya. "Kami tidak akan membunuhmu. Hentikan serangan yang kamu lakukan selama ini," ucap Pak Kuswara kepada Mbah Wira. "Seandainya saja aku bisa, aku sudah memulai sesuatu yang tidak bisa kuakhiri," jawabnya.